Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel Sobat Anime. Oke, jadi sesuai dengan janji saya di kolom komentar video sebelumnya, untuk kedepannya saya bakalan sering banget buat ngebahas tentang Tokyo Revengers. Dan untuk konten pertama dari konten tentang Tokyo Revengers ini, saya akan membuat spoiler atau bocoran tentang anime Tokyo Revengers episode 14 nanti. Jadi karena saya akan membahas bocoran dari anime Tokyo Revengers episode 14, maka buat kalian yang gak suka sama spoiler atau tidak ingin terkena spoiler, silahkan close aja video ini ya. Tapi jika kalian penasaran bagaimana spoiler tentang episode 14 dari anime Tokyo Revengers ini, kalian bisa lanjut aja nonton videonya. Dan sebelum kita lanjutkan videonya, kalian bisa tonjok aja dulu tombol subscribe atau berlangganan ke channel ini dan klik lonceng di sampingnya, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi bila ada video baru dari channel ini. Kalau sudah, mari kita lanjutkan saja pembahasannya ya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya tentang spoiler Tokyo Revengers episode 14 ini. Jadi, suatu anime itu biasanya mengadaptasi 3-4 chapter dari manganya. Jadi, untuk episode 14 Tokyo Revengers ini kira-kira akan mengadaptasi manganya dari chapter 37-40. Dan di sini saya ingatkan ya, mungkin untuk adaptasi animenya nanti akan ada adegan yang dihapus atau ditambahkan oleh pihak studio, dan ini merupakan hal yang wajar dalam adaptasi suatu anime. Jadi untuk episode 14 animenya nanti mungkin tidak akan sama persis dengan yang ada di manganya, namun untuk garis besar ceritanya akan sama. Dan mari kita gaskan saja spoiler tentang Tokyo Revengers episode 14. Chapter 37 dibuka dengan Draken dan seluruh anggota Touman yang sedang berkumpul untuk melakukan acara pelantikan Kapten Divisi 3 Touman. Semua anggota Touman tentu saja penasaran tentang siapa yang akan menjadi pemimpin baru Divisi 3 Touman menggantikan Pachin yang ditahan di penjara. Lalu ada salah satu anggota Touman yang mengatakan apakah mungkin Taehyun lah yang akan menjadi kapten baru dari Divisi 3 Touman. Namun perkataan anggota Touman tersebut langsung dibantah oleh temannya yang mengatakan bahwa mana mungkin orang yang telah menyerang Draken akan menjadi kapten. Maiki lalu menyuruh kapten Divisi 3 Touman untuk maju ke depan. Takemichi di sini sedikit salah paham karena dia mengira bahwa Maiki memanggilnya. Lalu ada dua orang yang maju melangkah ke depan, di mana orang yang pertama itu berbadan kecil dan memakai kacamata, dan orang yang satunya mempunyai badan yang besar. Para anggota Touman yang lain mengira-ngira siapa di antara dua orang tersebut yang akan menjadi ketua yang baru di Divisi 3 Touman. Takemichi hanya bisa menarik napasnya karena ternyata bukan dialah yang dipanggil oleh Maiki untuk maju ke depan. Lalu ketika dua orang tersebut melangkah maju ke depan, Takemichi ternyata mengenal orang yang memakai kacamata karena dia sudah pernah bertemu sebelumnya dengan orang yang memakai kacamata tersebut. Namun meskipun sudah pernah sekali bertemu dengannya, Takemichi sama sekali tidak mengetahui siapa orang yang memakai kacamata tersebut. Lalu orang yang memakai kacamata tersebut berbalik dan duduk di depan Maiki. Para anggota Touman pun merasa kesal dan jengkel dengan sikap sombong yang ditunjukkan oleh orang yang memakai kacamata tersebut. Lalu orang yang berbadan besar yang bersama dengan orang yang memakai kacamata tersebut berkata bahwa orang yang duduk di belakangnya alias orang yang memakai kacamata adalah kapten baru dari Divisi 3 Touman yang bernama Kisaki Teta. Takemichi yang mengetahui hal tersebut langsung terkejut dan kembali mengingat bahwa Kisaki inilah orang yang menjadi akar permasalahan dari segala masalah di hidupnya, seperti kematian Hinata, kematian Akun, dan segala permasalahan lainnya. Takemichi pun merasa bingung tentang hal apa yang harus dia lakukan, karena saat ini Kisaki yang merupakan akar dari segala permasalahan di hidupnya muncul tepat di depannya. Para anggota Touman pun ternyata sudah menyadari dan mengetahui bahwa Kisaki ini berasal dari geng Mobius, dan mereka semua menyuruh Kisaki untuk segera pergi dari tempat tersebut karena mereka tidak ingin ada orang dari geng Mobius yang bergabung dengan Touman. Karena terjadinya keributan tersebut, Draken pun lalu berteriak dan menyuruh seluruh anggota Touman untuk diam karena ini merupakan keputusan dari ketua mereka yaitu Maiki. Dan Draken juga memberikan kesempatan bagi orang yang merasa keberatan dengan keputusan Maiki tersebut untuk maju ke depan. Tentu saja karena merasa takut, maka tidak ada satupun dari mereka yang berani untuk maju ke depan. Maiki lalu menegaskan bahwa Tokyo Manji akan berhadapan dengan Valhalla, dan Valhalla merupakan sebuah geng yang jauh lebih kuat dan lebih besar dibandingkan geng Mobius. Dan oleh karena itu, jika Touman ingin menang melawan Valhalla,
maka mereka harus menambah kekuatan dari geng Toman. Dan Mikey juga mengatakan bahwa Toman membutuhkan Kisaki untuk menang melawan Valhalla. Dan dengan ini dia umumkan bahwa kapten baru divisi 3 Toman adalah Kisaki Teta. Lalu acara pelantikan kapten baru divisi 3 pun selesai. Kisaki lalu mengucapkan terima kasih kepada Mikey karena telah mempercayainya untuk menjadi kapten di divisi 3. Lalu ketika acara pelantikan sudah selesai, tiba-tiba Takemichi berlari menuju ke arah Kisaki dan menonjok muka Kisaki. Draken terkejut melihat tindakan nekat dari Takemichi ini dan berkata, "Apa yang kau lakukan, Takemichi?" Jadi, di sini dijelaskan alasan mengapa Takemichi menonjok muka Kisaki itu karena Takemichi merasa kesal terhadap ulah dari Kisaki yang membuat Hinata terbunuh di masa depan, dan alasan lainnya yaitu ketika Kisaki hendak pergi, dia menunjukkan senyuman liciknya pada Takemichi, dan akhirnya karena kesal dan emosi, Takemichi pun lalu menonjok muka Kisaki. Melihat hal ini, tentu saja semua orang merasa terkejut dan kaget terhadap tindakan yang dilakukan oleh Takemichi. Draken sangat marah terhadap tindakan yang dilakukan oleh Takemichi terhadap Kisaki, dan Draken juga mengatakan bahwa Takemichi bahkan bukan bagian dari Toman. Draken juga bertanya kepada Takemichi apakah dia sengaja ingin mengacaukan upacara pelantikan kapten divisi 3. Mitsuya bertanya kepada Takemichi tentang apa maksud dari tindakannya tersebut. Dan selain Draken dan juga Mitsuya, di sini Muto dan Smiley juga ikut kesal dan marah dengan tindakan yang dilakukan Takemichi tersebut. Di sini Smiley juga bertanya kepada Takemichi apakah dia ingin mempermalukan Mikey. Takemichi pun berusaha menjelaskan maksud dari tindakannya tersebut kepada semuanya dengan ketakutan. Lalu tiba-tiba kapten dari divisi pertama yaitu Baji datang dan berkata, "Sepertinya semakin menarik." Mitsuya terlihat terkejut dengan kedatangan Baji tersebut, dan Muto lalu berkata, "Kupikir kau sedang jadi tanah rumah, Baji." Takemichi pun merasa keheranan tentang siapa itu Baji. Lalu tiba-tiba Takemichi ditonjok di bagian wajahnya oleh Baji, dan ketika Baji mau menonjok Takemichi untuk kedua kalinya, untungnya ada Mitsuya yang menahan pukulan dari Baji tersebut, dan Mitsuya juga menyuruh Baji untuk berhenti menonjok Takemichi. Baji menyuruh Mitsuya untuk melepaskan tangannya, atau Mitsuya akan dia bunuh. Mitsuya lalu mengatakan, "Apa yang sedang coba kau lakukan, Baji?" Baji lalu berteriak, "Mikey!" Mikey pun lalu berkata, "Kenapa kau datang ke sini, Baji? Kau telah dilarang mengikuti pertemuan karena konflik internal." Baji lalu berkata, "Aku sudah merusak pertemuan pentingmu, Mikey. Apa yang akan kau lakukan? Apakah kau akan mengeluarkanku dari Toman?" Baji lalu berkata bahwa dia akan bergabung dengan geng Valhalla, karena menurut Baji, ia adalah anak yang bermasalah, dan Mikey tidak membutuhkan anak yang bermasalah. Mikey lalu berteriak, "Baji!" Baji pun mengumumkan bahwa dia akan keluar dari Toman, dan Baji pun mendeklarasikan bahwa mulai hari ini kapten divisi pertama Baji Keisuke adalah musuh Toman. Kisaki yang melihat hal ini hanya bisa tersenyum licik karena perlahan rencananya untuk membuat Toman hancur berantakan telah berjalan. Mikey pun merasa kaget dengan tindakan yang telah dilakukan Baji. Namun Draken berkata kepada Mikey bahwa dia tidak perlu khawatir karena Baji orangnya memang seperti itu. Kisaki lalu bertanya kepada Takemichi, "Wajah atau perut?" Takemichi merasa kebingungan dengan perkataan dari Kisaki ini. Kisaki berkata, "Kau mau yang mana, Takemichi? Aku sarankan sih wajah." Takemichi lalu memilih perut, dan Kisaki lalu menonjok muka Takemichi. Ternyata maksud dari perkataan Kisaki yang menanyakan kepada Takemichi untuk memilih wajah atau perut yaitu Kisaki ingin Takemichi ingin dia tonjok di wajahnya atau di perutnya. Setelah menonjok wajah Takemichi, Kisaki lalu tertawa karena dia tahu bahwa sebelumnya Takemichi mengira bahwa dia akan ditonjok oleh Kisaki di bagian perut, dan maka daripada itu Takemichi bersiap dan mengencangkan perutnya. Namun ternyata Kisaki malah menonjok di mukanya, dan itulah kenapa Kisaki tertawa karena dia telah berhasil menipu Takemichi. Takemichi lalu pingsan setelah ditonjok oleh Kisaki. Takemichi lalu terbangun dan dia berpikir tentang alasan mengapa dia memukul Kisaki, dan Takemichi juga berpikir bahwa sepertinya rencana dia untuk menjadi pemimpin Toman itu sepertinya mustahil. Mikey lalu menanyakan kepada Takemichi, "Apakah kau sudah bangun, Takemichi?" Takemichi tentu saja terkejut karena Mikey ternyata menemani dirinya yang pingsan dan menunggu hingga Takemichi bangun. Dan Takemichi juga penasaran tentang alasan mengapa Mikey yang mau menunggu dirinya yang pingsan hingga bangun. Mikey lalu bertanya kepada Takemichi, apakah Takemichi tidak menyukai Kisaki. Takemichi terkejut dengan pertanyaan dari Mikey tersebut,
Dan ketika Takemichi hendak memberikan jawaban dari pertanyaan Mikey tersebut, Mikey lalu berkata bahwa rasanya sangatlah melelahkan ketika ide baru dan orang baru datang, namun beberapa orang memilih untuk pergi. Mikey juga berkata bahwa sepertinya jalan untuk mencapai impiannya akan panjang. Mikey lalu menyampaikan permintaannya kepada Takemichi. Mikey lalu berkata bahwa dia mempunyai hal penting yang ingin dia bicarakan dengan Takemichi. Mikey lalu mengatakan bahwa dia mempunyai seorang teman masa kecil. Lalu terdapat sebuah panel flashback yang menunjukkan Mikey yang sedang bermain dengan teman masa kecilnya. BTW, kalian bisa nggak nebak kira-kira siapa teman masa kecilnya Mikey ini? Mikey lalu menceritakan bahwa dia dan teman masa kecilnya tinggal di lingkungan yang sama. Tapi itu bukan berarti dia dan teman masa kecilnya itu benar-benar akrab. Mikey juga berkata bahwa dia dan teman masa kecilnya itu selalu berdebat dan Mikey juga selalu menendang pantatnya setiap saat. Mendengar hal tersebut, Takemichi hanya bisa tertawa sambil mengatakan bahwa teman masa kecilnya Mikey tersebut pasti benar-benar idiot karena mencari ribut dengan Mikey. Mikey lalu tersenyum dan mengatakan bahwa teman masa kecilnya itu adalah orang yang tadi telah memukul Takemichi. Takemichi kebingungan karena tadi ada dua orang yang telah memukulnya. Mikey lalu mengatakan bahwa teman masa kecilnya tersebut adalah kapten di divisi pertama, yaitu Baji Keisuke. Selamat ya bagi kalian yang tadi menebak Baji Keisuke sebagai teman masa kecilnya Mikey. Mikey lalu mengatakan bahwa Baji adalah tipe orang yang pikirannya tidak bisa ditebak. Takemichi lalu mengatakan bahwa Baji memang orangnya sangat sulit untuk ditebak jalan pikirannya. Contohnya, itu seperti tadi ketika Baji memukul dirinya tanpa alasan yang jelas. Mendengar hal tersebut, Mikey hanya bisa tertawa karena sejak dulu Baji memang seperti itu sifatnya. Di sini juga terdapat sebuah hal yang sangat membagongkan, di mana Mikey mengatakan bahwa Baji akan memukul orang yang dia temui di jalan hanya karena Baji mengantuk, dan Baji juga akan menyiram bensin ke mobil orang lain dan membakarnya hanya karena Baji lapar. Buset dah, si Baji ini barbar banget asli, udah kayak warga plus 62 aja. Lalu Mikey mengatakan bahwa meskipun sifat Baji seperti itu, tapi Baji merupakan salah satu pendiri Toman. Mikey lalu menjelaskan tentang awal mula proses terbentuknya geng Tokyo Manji alias Toman. Di tahun pertama mereka, Toman hanyalah beranggotakan Mikey, Draken, Mitsuya, Pachin, dan Baji. Jadi pada awalnya, Toman sendiri hanya terdiri dari 5 orang yang merupakan pendiri dari Toman. Mikey lalu menyampaikan permintaannya kepada Takemichi untuk membawa Baji kembali dari Valhalla karena Mikey menyayangi Baji. BTW, menyayangi di sini bukan berarti Mikey itu cinta kepada Baji atau gay ya, tapi menyayangi di sini maksudnya yaitu Mikey sangatlah menyayangi Baji karena Baji adalah orang yang sangat berharga bagi Mikey. Mikey lalu bertanya apakah Takemichi bisa memenuhi permintaannya tersebut. Takemichi lalu berkata bahwa dia siap untuk melakukan hal yang diminta oleh Mikey tersebut. Namun di sini Takemichi bertanya kepada Mikey apakah dia bisa meminta imbalan kepada Mikey jika dia berhasil dalam memenuhi permintaan Mikey tersebut. Di mana imbalan yang ingin Takemichi dapatkan yaitu dia ingin agar Kisaki dikeluarkan dari Toman. Takemichi lalu bertanya kepada Mikey mengapa dia membiarkan orang seperti Kisaki berada di Toman. Takemichi juga berkata bahwa dia tidak bisa memberitahu Mikey tentang alasan mengapa dia sangat ingin agar Kisaki keluar dari Toman. Tapi yang jelas, Takemichi mengatakan bahwa Kisaki adalah orang yang akan membawa Toman ke jalan yang salah. Setelah mengatakan hal tersebut, Takemichi lalu terdiam karena apapun yang dia katakan tidak mungkin Mikey akan mengerti tentang hal tersebut. Tanpa diduga, ternyata Mikey menyanggupi permintaan dari Takemichi tersebut. Dan Mikey juga mengatakan bahwa sebentar lagi kita akan menghancurkan Valhalla. Dan sebelum hal tersebut terjadi, Takemichi harus membawa Baji kembali dan membuktikan kepada Mikey bahwa Takemichi lebih berguna daripada Kisaki. Dan ternyata Mikey sebenarnya sudah tahu bahwa Kisaki itu berbahaya, namun di waktu yang sama dia juga mengakui kekuatan Kisaki. Dan setelah ini kekuatan Kisaki akan diperlukan untuk Toman dan untuk tujuannya. Dan Mikey juga mengatakan kepada Takemichi bahwa jika Takemichi gagal melaksanakan permintaannya, maka Mikey akan membunuhnya. Dan ketika Mikey mengatakan akan membunuh Takemichi, di sini ekspresi dari Mikey sangatlah serius yang menandakan bahwa dia tidak bercanda dan serius dengan perkataannya tersebut. Tentu saja, mendengar hal tersebut, Takemichi merasa takut. Lalu, Mikey pun berteriak dan memanggil Mitsuya dan bertanya kepada Mitsuya mengapa dia menguping pembicaraan dirinya dengan Takemichi, dan menyuruh Mitsuya
untuk keluar dari persembunyiannya karena dia bisa melihat rambut pirang Mitsuya dengan jelas dari jauh. Mitsuya lalu berkata bahwa dia tertangkap basah, dan Mitsuya juga mengatakan bahwa dia mendengar pembicaraan antara Maiki dan Takemichi ketika dia sedang mencari kamar mandi. Maiki lalu memutuskan bahwa Takemichi akan bergabung dengan squad atau divisi 2 Mitsuya. Maiki lalu mengatakan bahwa mulai hari ini Takemichi secara resmi menjadi anggota Touman dan meminta kepada Takemichi agar tidak mengecewakannya. Takemichi tentu saja merasa senang karena dia telah resmi menjadi anggota Touman. Lalu Takemichi berkata bahwa dia telah menemukan tujuannya karena jika Takemichi bisa membawa Baji kembali, maka dia bisa mengeluarkan Kisaki dari Touman. Namun Takemichi sendiri masih bingung tentang alasan mengapa Baji meninggalkan Touman. Lalu Takemichi tidak sengaja menemukan sebuah jimat dan mengira bahwa ada seseorang yang tidak sengaja menjatuhkan jimat tersebut. Karena penasaran, akhirnya Takemichi pun membuka jimat tersebut, dan di jimat tersebut ternyata terdapat sebuah gambar, dan ternyata di gambar tersebut terdapat Maiki, Draken, Mitsuya, Pachin, dan Baji ketika masih muda, dan orang-orang di foto tersebut adalah para pendiri Touman. Namun Takemichi merasa kebingungan karena di foto tersebut terdapat seseorang yang Takemichi tidak ketahui atau tidak kenal, di mana orang tersebut terlihat sangat akrab dengan Baji. Takemichi juga kembali dibuat bingung karena di foto tersebut terdapat 6 orang yang menjadi pendiri Touman. Padahal sebelumnya Maiki mengatakan bahwa pendiri Touman hanyalah 5 orang. Dan ngomong-ngomong, sebenarnya untuk orang ke-6 yang merupakan pendiri Touman ini sudah pernah disinggung di chapter 39, yaitu di panel yang ini. Dimana jika kalian perhatikan, di situ terdapat tayangan ke-6 yang tertutup oleh teks, dan orang tersebut merupakan orang ke-6 yang merupakan salah satu pendiri Touman. Lalu panel berpindah ke Baji yang menyapa seseorang bernama Kazutora, di mana Baji mengatakan lama tidak berjumpa Kazutora, yang mengindikasikan bahwa Baji sudah sangat lama tidak berjumpa dengan Kazutora. Nah, coba deh kalian tebak, kira-kira siapa sih si Kazutora ini dan apa hubungan Kazutora dengan orang ke-6 tersebut? Karena Kazutora mempunyai tato harimau yang sama dengan orang ke-6 tersebut. Lalu kita berpindah ke Takemichi yang sedang berada di sekolah dan sedang memikirkan apa yang harus dilakukan untuk membawa Baji kembali dari Valhalla. Lalu teman-teman Takemichi memanggil Takemichi dan mengatakan bahwa mereka semua sudah mendengar bahwa sekarang Takemichi sudah menjadi anggota Touman. Takemichi ketika melihat Akun, dia pun kembali teringat tentang kematian Akun di masa depan karena telah menabrakkan dirinya sendiri ke mobil Hinata. Akun lalu bertanya mengapa wajah Takemichi terlihat murung. Takemichi lalu berkata bahwa dia telah menjadi anggota Touman. Takemichi lalu menceritakan kepada teman-temannya bahwa jika Takemichi tidak bisa membawa Baji kembali dari Valhalla, maka Maiki akan membunuhnya. Tentu saja mendengar hal ini, teman-teman Takemichi hanya bisa berdoa agar Takemichi bisa selamat dan tidak dibunuh oleh Maiki. Dan Takemichi juga mengatakan bahwa dia tidak tahu apapun tentang urusan internal Touman, dan dia juga tidak tahu apa itu Valhalla. Akun lalu berkata, "Oi, Tuan Ensiklopedia Preman," di mana ini dimaksudkan kepada Yamagishi yang memang sangatlah ahli dalam mencari informasi seputar dunia preman layaknya sebuah ensiklopedia. Yamagishi lalu menjelaskan bahwa geng Tokyo Manji atau disingkat Touman adalah geng yang ketuanya adalah Maiki dan wakilnya adalah Draken. Di bawah mereka berdua terdapat 5 squad atau 5 divisi, di mana di setiap divisinya terdapat sekitar 20 anggota. Jadi, geng Tokyo Manji sendiri beranggotakan lebih dari 100 orang. Dan dari yang Yamagishi dengar, Pachin yang merupakan mantan kapten divisi 3 ditahan di penjara, dan wakilnya yaitu Pehyan dipindahkan ke divisi 2. Yang artinya Pehyan sekarang berada di bawah Mitsuya, dan itu juga berarti bahwa Takemichi dan Pehyan berada dalam satu divisi. Dan sekarang Kisaki lah yang menjadi kapten di divisi 3 menggantikan Pachin, dan Kisaki merupakan mantan anggota Mobius. Lalu Yamagishi menjelaskan bahwa pada awalnya Mobius bukan kelompok tunggal, karena Osanai dan grupnya membentuk Mobius dimulai dari tahun ke-63 era Showa, yaitu sekitar pada tahun 1988, dan grup Kisaki dimulai dari tahun kedua era Heisei, yaitu pada tahun 1990, di mana grup Kisaki ini memiliki selisih sekitar 2 tahun dengan grup Osanai. Jadi Mobius sendiri mempunyai semacam 2 grup, di mana grup pertama dipimpin oleh Osanai dan grup kedua dipimpin oleh Kisaki. Lalu grup kedua Mobius
yang dipimpin oleh Kisaki bergabung dengan Toman, yang artinya sekarang anggota Toman bertambah jumlahnya dari yang awalnya 100 lebih menjadi 150 anggota. Dan divisi 3 yang dipimpin oleh Kisaki merupakan divisi dengan jumlah anggota yang lebih besar dan lebih banyak dibandingkan dengan divisi lainnya yang ada di Toman, di mana divisi 3 ini yaitu berjumlah sekitar 50 anggota. Makoto lalu bertanya kepada Yamagishi tentang apa yang terjadi dengan grup Mobius yang dipimpin oleh Osanai. Yamagishi lalu menjelaskan bahwa sisa anggota grup Osanai dan grup Kisaki lalu disatukan oleh Hanma Suji. Takemichi lalu mengatakan bahwa ketika bentrok antara Toman versus Mobius, Hanma mengatakan bahwa dia adalah ketua sementara dari Mobius. Dan geng Valhalla yang dibentuk oleh Hanma merupakan sebuah geng yang beranggotakan mantan anggota Mobius dan kumpulan anti Toman. Bagi kalian yang belum tahu apa itu anti Toman, jadi anti Toman ini adalah sebuah perkumpulan di mana orang-orang yang berada dalam anti Toman sendiri adalah orang-orang yang tidak menyukai dan bahkan membenci Toman. Dan tujuan utama dari anti Toman ini adalah yaitu mereka ingin menghancurkan Toman. Dan ternyata jumlah dari anggota Valhalla sendiri yaitu berjumlah 300 orang. Dan tentu saja jumlah anggota Toman sendiri sangat jauh bila dibandingkan dengan Valhalla, di mana Toman hanya beranggotakan 150 orang dan Valhalla beranggotakan 300 orang. Jadi jumlah anggota geng Valhalla yaitu 2 kali lipatnya dari jumlah anggota Toman. Yamagishi juga menjelaskan bahwa ketua atau pemimpin dari Valhalla sendiri tidak diketahui identitasnya dan siapa orang yang menjadi pemimpin geng Valhalla ini, karena Hanma sendiri hanya bertugas sebagai wakil ketua Valhalla dan untuk ketuanya tidak diketahui siapa orangnya. Dan itulah alasan kenapa Valhalla disebut malaikat tanpa kepala. Dan Takemichi juga berpikir bahwa sepertinya jika dia ingin membawa Baji kembali ke Toman, maka dia harus bertemu secara langsung dengan Baji. Lalu ada seseorang yang bertanya kepada siswi di sekolah Takemichi mengenai keberadaan dari Takemichi. Yamagishi menjelaskan kembali bahwa orang yang menyatukan anggota Mobius adalah Hanma yang merupakan orang kedua di Valhalla, dan orang yang menyatukan anti Toman adalah Hanemiya Kazutora yang merupakan orang ketiga di Valhalla. Dan ketika Yamagishi sedang menjelaskan, orang yang menanyakan keberadaan Takemichi tersebut datang dan menanyakan apakah sekolah sudah berakhir hari ini. Makoto lalu bertanya kepada orang yang menanyakan keberadaan Takemichi tersebut tentang siapa identitasnya, karena Makoto belum pernah melihatnya sebelumnya. Lalu orang yang menanyakan keberadaan Takemichi tersebut meminta kepada Makoto agar tidak berkata kasar karena dia merupakan senior dari Makoto. Yamagishi lalu menyadari bahwa orang yang menanyakan keberadaan Takemichi tersebut mempunyai tato harimau di lehernya dan menyuruh Makoto untuk berhenti mencari ribut dengan orang tersebut. Lalu orang yang mempunyai tato harimau tersebut bertanya, "Apa kalian kenal Hanagaki Takemichi?" Dan ternyata orang yang mempunyai tato harimau tersebut adalah Hanemiya Kazutora yang merupakan orang nomor 3 di Valhalla. Kazutora lalu memeluk Takemichi dan berkata bahwa dia sangat senang karena ternyata ada anggota Toman dari sekolah yang sama dengannya, meskipun berbeda 1 tahun dengan Kazutora. Kazutora lalu mengajak Takemichi untuk pergi ke markas Valhalla, dan di luar kelas ternyata sudah terdapat junior dari Kazutora yang dia percayai. Takemichi lalu bertanya kepada Kazutora mengapa juniornya tersebut terlihat babak belur dan memakai tongkat. Kazutora lalu menjawab bahwa kemarin dia mematahkan kaki juniornya tersebut. Gila dah, si Kazutora ini barbar banget asli, udah kayak si baja aja. Takemichi lalu berpikir bahwa Kazutora ini sudah pasti merupakan orang yang berbahaya. Dan tidak hanya itu, Takemichi juga telah melangkah tepat ke dalam sarang musuhnya, yaitu ke markas Valhalla. Dan Takemichi juga mengatakan bahwa dia telah terpojok. Kazutora lalu berkata bahwa Takemichi tidak perlu khawatir karena dia akan membawa Takemichi untuk bertemu dengan semuanya. Lalu Takemichi pun berpikir bahwa ini merupakan kesempatannya untuk bisa bertemu dengan Baji. Dan chapter 40 pun telah selesai. Oke guys, mungkin cukup segini aja dulu ya untuk pembahasan tentang spoiler anime Tokyo Revengers episode 14-nya. Dan nanti untuk spoiler episode 15, 16, 17 dan seterusnya akan saya buat dan saya upload secepatnya ya. Pokoknya kalian tungguin aja update video tentang Tokyo Revengers di channel ini. Dan biar kalian gak ketinggalan update video seputar Tokyo Revengers di channel ini, kalian bisa tonjok aja tombol subscribe atau berlangganan ke channel ini dan klik lonceng di sampingnya agar kalian tidak ketinggalan update video baru dari channel ini. Dan kalian juga bisa menonton anime Tokyo Revengers ini secara gratis
legal, dan subtitle Indonesia di YouTube Muse Indonesia. Dan untuk update episode terbarunya itu setiap hari Minggu jam 1 malam lewat 38 menit. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalau kalian punya kritik atau saran pada channel ini, silakan kalian taruh saja di kolom komentar video ini ya. Karena saya sangat butuh kritik dan saran dari kalian semua agar saya bisa membuat video yang lebih baik dan lebih bagus untuk kalian semua. Saya Dapri Al-Ausad, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.